Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai metode, strategi, dan model pembelajaran. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama, Peska Wulandari, yang kedua, Tri Erlangga Tiana, yang ketiga, Maria Nabila, yang keempat, Yuan Setiawan, yang kelima, Indri Puspitasari, dan yang keenam, Farah Atika Maharani. Adapun topik yang akan kami bahas, yang pertama, metode pembelajaran, yang kedua, strategi pembelajaran, dan yang ketiga, model pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peran yang sangat penting, karena keberhasilan pembelajaran sangat tergantung pada cara guru dalam menggunakan metode pembelajaran. Ciri-ciri metode pembelajaran yang baik ada 5. Yang pertama, bersifat luas, fleksibel, dan memiliki daya yang sesuai dengan watak murid dan materi. Yang kedua, bersifat fungsional dalam menyatukan teori dengan praktik dan mengantarkan murid pada kemampuan praktis. Yang ketiga, tidak mereduksi materi, bahkan sebaliknya mengembangkan materi. Yang keempat, memberikan keleluasaan pada murid untuk menyatakan pendapat. Dan yang kelima, mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat dalam keseluruhan proses pembelajaran. Adapun macam-macam metode pembelajaran yaitu 1. Metode ceramah, 2. Metode diskusi, 3. Metode demonstrasi, 4. Metode ceramah plus, 5. Metode resitasi, 6. Metode eksperimental, 7. Metode study tour atau karya wisata, 8. Metode latihan keterampilan, 9. Metode pengajaran beregu, 10. Peer teaching method, 11. Metode pemecahan masalah atau problem solving method, 12. Project method, 13. Tailoring method, 14. Metode global atau GANS method, 15. Teknik pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua yaitu kita akan membahas strategi pembelajaran. Menurut Camp Wina Sanjaya 2008, mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian pula, yaitu yang pertama, exposition discovery learning. Yang kedua, group individual learning menurut Rowntree dalam Wina Sanjaya 2008. Ditinjau dari cara penyajian dan cara pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif. Adapun macam-macam strategi pembelajaran yaitu 1. Strategi pembelajaran ekspositori atau SPE, 2. Strategi pembelajaran inquiry atau SPI, 3. Strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM, 4. Strategi pembelajaran kooperatif atau SPK, 5. Strategi pembelajaran konstekstual atau CTL, 6. Strategi pembelajaran afektif, 7. Strategi pembelajaran kreatif produk, 8. Strategi pembelajaran inquiry KTIF, 9. Strategi pembelajaran berbasis proyek, 10. Strategi pembelajaran kuantum, 11. Strategi pembelajaran siklus, 12. Strategi pembelajaran berbasis komputer dan berbasis elektronik atau e-learning, 13. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Selanjutnya, yang ketiga yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan berfungsi sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan proses belajar mengajar. Model pembelajaran memiliki 4 ciri khusus, yaitu yang pertama, rasional teoritis yang logis disusun oleh para perancang atau pengembangnya. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan secara berhasil. Yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Selanjutnya, macam-macam model pembelajaran.
Macam-macam model pembelajaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, model pembelajaran langsung atau direct instruction. Pembelajaran langsung merupakan suatu model pembelajaran di mana kegiatannya terfokus pada aktivitas-aktivitas akademik, sehingga di dalam implementasi kegiatan pembelajaran, guru melakukan kontrol yang ketat terhadap kemajuan belajar siswa. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, model pembelajaran konseptual atau conceptual teaching and learning. Pembelajaran konseptual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Metode pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.